Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badratun Nafis. Saat ini berstatus sebagai salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Araniri. Indonesia saat ini termasuk salah satu dari banyaknya negara yang terdampak virus COVID-19. Dampak dari virus itu akhirnya menyebabkan masyarakat-masyarakatnya harus menghadapi masa new normal, di mana para masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, termasuk saya salah satunya sebagai seorang mahasiswi yang biasanya melakukan kegiatan belajar mengajar itu secara offline, secara dua arah, yaitu secara tatap muka. Akan tetapi karena adanya keadaan ini menyebabkan kita harus berinteraksi ataupun harus terbiasa dengan keadaan segala kegiatan itu dilaksanakan secara daring, yaitu dengan menggunakan media seperti ya Google Meet ataupun aplikasi Zoom. Terlepas dari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, tetap saja masih tersisa ruang untuk diisi oleh dampak positif dari adanya COVID-19 itu. Salah satunya yaitu banyaknya tersedia webinar-webinar gratis yang dilakukan oleh berbagai instansi dari seluruh Indonesia. Termasuk salah satunya itu dari instansi pendidikan. Salah satu contoh yang nyata yang akan saya contohkan sekarang itu seperti webinar yang diadakan oleh Universitas Diponegoro yang mengusung tema Dinamika Air Lando dan Upwelling di Perairan Indonesia. Pada dasarnya, webinar ini berlangsung selama 3 jam 11 menit. Akan tetapi, dalam video ini saya akan membuat ringkasan dari webinar itu menjadi hanya 8 menit. Untuk itu, bagi teman-teman yang penasaran dan ingin mendengar tentang rangkuman dari webinar tersebut, tetap stay di video ini ya. Di pembahasan yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai upwelling, di mana di sini kita memiliki 4 layout. Yang pertama yaitu kita akan membahas apa sih itu upwelling, kemudian bagaimana upwelling itu bisa terjadi, kemudian yang ketiga, kenapa kita penting untuk mempelajari upwelling, kemudian yang keempat, yaitu keadaan ataupun status quo daripada upwelling itu sendiri di negara kita Indonesia. Nah, untuk bahasan yang pertama itu tentang upwelling. Ternyata teman-teman, upwelling itu merupakan proses penaikan air laut dari lapisan bawah ke lapisan atas. Teman-teman pasti pernah ke laut kan? Nah, upwelling itu bisa ditandai ketika air laut yang awalnya berasal dari bawah itu naik ke permukaan, di mana kita sama-sama tahu bahwasanya air laut yang berada di bawah atau di dasar laut itu memiliki salinitas yang lebih tinggi dan juga kaya nutrien, kemudian juga suhunya lebih dingin, itu naik ke atas permukaan. Nah, ketika hal itu terjadi, disitulah dikatakan bahwa upwelling telah terjadi. Nah, bahasan kedua yaitu apa sih penyebab upwelling? Nah, ternyata penyebab upwelling itu bisa berbagai macam. Di mana salah satu penyebabnya yaitu adanya angin yang terus-terusan berhembus sehingga menyebabkan air yang berada di permukaan air laut itu berpindah ke laut lepas, sehingga ruang kosong yang sudah terbentuk tadi di sini terisi oleh air laut yang berasal dari dalam tadi. Nah, kira-kira kenapa sih upwelling itu harus dipelajari? Ternyata produktivitas perikanan dan juga plankton itu memiliki korelasi yang sangat kuat dengan upwelling itu sendiri. Mengingat Indonesia sebagai negara yang masih tergolong sebagai negara berkembang, tentunya masih banyak sekali warga daripada negara Indonesia itu masih berstatus sebagai nelayan. Oleh karena itu,
sangat penting untuk kita sebagai masyarakat daripada negara berkembang untuk mempelajari upwelling itu sendiri demi kelangsungan dan juga kemajuan daripada perikanan Indonesia. Sejauh ini upwelling di Indonesia itu sudah terjadi di beberapa wilayah. Contohnya seperti Sulawesi Utara, Laut Banda, Laut Halmahera, dan juga beberapa daerah lain. Dan juga berdasarkan penelitian itu upwelling di daerah timur itu lebih kuat daripada daerah barat yang dipengaruhi ataupun disebabkan oleh pengaruh daripada transport Eggman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Arlindo atau Arus Lintas Indonesia yang tentunya merupakan bahasan yang tak kalah penting dengan upwelling tadi. Kenapa dikatakan penting? Jawabannya adalah karena laut yang ada di Indonesia itu memiliki ikatan ataupun memiliki keterkaitan dengan laut-laut dari negara lain. Oleh karena itu, kita tidak bisa semena-mena dengan laut yang ada di negara kita, karena airnya itu mengalir tentunya ke laut-laut yang ada di negara lain. Itu memiliki keterkaitan. Kita harus menjaga kondisi yang kondusif daripada laut kita di negara Indonesia, seperti keberadaan nutriennya, kebersihannya, tentunya sampah-sampah dan juga distribusi ataupun migrasi ikan yang ada di Arlindo itu sendiri. Itu harus kita jaga. Jadi kesimpulannya adalah arus lintas Indonesia itu memiliki peranan penting dalam sirkulasi laut dan juga iklim dunia. Keberadaan arus lintas Indonesia itu sangat berpengaruh pada nutrien, kemudian juga distribusi ikan dan juga iklim. Dulunya arus lintas Indonesia itu hanya berfokus pada iklim saja, namun saat ini itu sudah diperluas, termasuk di dalamnya itu ada upwelling, kemudian biodiversitas dan juga distribusi nutrien dan juga perikanan. Sekian saja rangkuman dari saya dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya juga mendoakan semoga kita bisa berjodoh di lain acara, tentunya dengan keadaan saya yang lebih sehat dari ini, insya Allah, amin. Saya juga memohon maaf atas banyaknya kurang dalam membuat video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.